jawara bola. Matahari menurunkan cahayanya pelan-pelan di balik awan tipis. Suara ombak memecah di tepi pantai, bersahut-sahutan dengan tawa anak-anak Bala FC yang masih bermain air. Di kejauhan berdiri seorang anak laki-laki seusia mereka. Ia memakai kaos hitam pudar dan celana pendek lusuh. Rambutnya hitam lebat, sedikit berantakan, dengan mata tajam mengamati permainan anak-anak kampung itu. Ia tidak ikut tertawa, tidak berteriak. Ia hanya memperhatikan. Tangannya memegang bola usang, sudah mulai pecah di beberapa bagian, tapi masih erat digenggam. Di punggung kaosnya, tertulis dengan spidol tebal. Dari jauh, Bara menyaksikan gol terakhir Khalif yang mengejutkan lawan. Ia tidak bersorak, tapi matanya menyipit, bibirnya sedikit terangkat. Bukan anak biasa, gumamnya. Di sebelahnya, seorang pria kurus berkaus panjang menghampiri. Sudah saatnya pulang, Bara. Tunggu sebentar, Kang, jawab Bara tanpa menoleh. Mereka bukan anak kota, tapi mainnya rapi. Pria itu, yang ternyata kakaknya, menatap ke arah yang sama. Itu tim dari kampung Bala ya? Katanya mereka mau ikut Liga Kecamatan tahun ini. Kalau mereka lawan kita nanti, aku tahu harus gimana. Kamu serius mau daftar sendiri? Aku nggak daftar, kata Bara sambil menginjak bola. Aku bikin tim. Keesokan harinya, di penginapan Bala FC yang sederhana, anak-anak bersiap pulang ke kampung. Beberapa masih menggulung celana penuh pasir, yang lain sibuk mencari sandal yang tertukar. Di luar, Jaka duduk sendiri, memandang pantai untuk terakhir kalinya. Bentar lagi pulang, suara Khalif datang dari belakang. Jaka mengangguk. Tapi aku rasa, kita tidak cuma ninggalin pasir dan ombak. Apa maksudmu? Aku merasa ada yang memperhatikan kita kemarin. Khalif mengerutkan kening. Penggemar? Entahlah, tapi tatapannya beda. Bukan kagum, lebih seperti tantangan. Khalif mengangkat bahu. Kalau memang ada yang mau menantang, kita siapkan. Jaka tersenyum kecil. Iya, tapi kita harus lebih siap dari kemarin. Beberapa kilometer dari pantai, di sebuah lapangan kecil berbatu, Bara menggiring bola dengan keras. Tiap tendangan seperti mengandung amarah. Anak-anak di kampung sekitarnya menatap kagum. Bola melesat seperti peluru tiap kali Bara menendangnya. Dia bisa pecahin gawang pakai bola karet, kata salah satu anak. Namanya Bara. Katanya mau bikin tim buat tanding di Liga Kecamatan. Gila, kalau dia jadi kaptennya, tim itu bakal jadi raksasa. Di tepi lapangan, kakaknya Bara hanya menonton dari kejauhan. Bara menggigit bibirnya lalu berteriak, "Aku akan lawan mereka, tim Bala itu." Ia menendang bola terakhir dan mengenai tiang lapangan yang langsung goyah. Sementara itu, di Balai Desa Bala, Pak Udin dan Rini berdiskusi soal jadwal latihan. Kita sudah punya modal kekompakan, kata Rini sambil mencatat. Pak Udin mengangguk. Tapi lain medan, lain lawan. Barudak kudu nyiapkeun 2 hal. Apa saja, Pak? Fisik cung, mental tahan banting. Di luar, Jaka, Khalif, Riko, dan Deden sedang mendiskusikan pola permainan baru. Kalau kita ketemu tim yang mainnya keras, kita harus tetap tenang, kata Jaka. Kalau keras, kita lawan keras dong, timpal Riko. Bukan begitu, ujar Deden. Yang keras belum tentu kuat, yang tenang bisa lebih berbahaya. Mereka tidak sadar, sebuah nama baru sedang tumbuh, Bara. Anak dari kampung tetangga yang sedang mematangkan niat dan kekuatannya. Beberapa hari kemudian, sebuah surat kecil tertempel di papan pengumuman kecamatan. Isinya, Tim Bara, EFC pendaftaran Liga Kecamatan, pembina Keiwan, Kapten, siap menantang semua tim. Rini yang membaca surat itu pertama kali langsung membawa ke Pak Udin. Pak, ini, katanya cemas. Pak Udin membaca lalu tertawa kecil. Hah, muncul batu cadas. Maksudnya? Pantesan kemarin Jaka ngomong ada yang merhatiin. Ini pasti dia. Anak kuat tapi keras. Kita harus hati-hati ya, Pak. Pak Udin menatap lapangan di luar. Lawan kuat itu berkah, selama kita nggak takut belajar. Angin baru berhembus dari kampung sebelah. Sosok misterius bernama Bara mulai memperlihatkan taring. Kekuatannya mungkin melampaui yang pernah Bala FC hadapi. Tapi bagi Jaka, ini bukan alasan untuk mundur. Justru saatnya bersiap lebih keras. Karena laga sejati baru dimulai. Lapangan utama Kecamatan dan Cakrabuana ramai sejak pagi.
Bendera-bendera kecil berkibar di pagar pembatas. Penonton berjejer di bawah pohon dan duduk di atas batu panjang. Ada yang datang dari kampung sebelah, ada juga yang hanya ingin menonton pertandingan seru antara tim baru yang sedang naik daun. Elang FC melawan tim lama, Raja Wali Muda. Pak Udin berdiri di tepi lapangan, bersandar pada pagar bambu. Di belakangnya, barisan anak-anak Bala FC menatap lapangan dengan penuh rasa penasaran. Ini tim yang aku lihat kemarin waktu di pantai, bisik Jaka pada Khalif. Khalif mengangguk. Yang kaptennya, Bara. Pak Udin menoleh, lalu berkata datar, "Perhatikan baik-baik, mereka lawan kita berikutnya di grup." Riko menggoyang-goyangkan kaki. "Tapi kayaknya mereka baru tim baru ya, Pak?" Pak Udin menjawab dengan suara tenang, "Tim baru bukan berarti lemah. Lihat weh." Peluit dibunyikan. Bara berdiri di tengah lapangan, bola di kakinya. Posturnya tegak, sorot matanya tajam, seolah tak peduli ada berapa penonton. Saat pertandingan dimulai, bola langsung ia kuasai dengan kekuatan penuh. Langkahnya cepat, sentuhannya tegas. Tapi bukan itu yang membuat Bala FC terpaku. Yang membuat mereka membisu adalah bagaimana Bara tidak hanya bermain sendiri. Ia bekerja sama dengan 4 pemain lain di lini depan dengan pola serangan segiga dan umpan 1-2 yang rapi. Gol pertama lahir hanya dalam 2 menit. Gol kedua 3 menit kemudian. "Wah," ujar Deden pelan. Andi menambahkan, "Dia kuat, tapi juga paham kerjem." Pak Udin menyahut, "Eta numa tak penting. Kuat tapi tu mawa ego. Kieu teh numa tak bahaya." Pertandingan terus berjalan. Elang FC benar-benar tampil seperti tim yang sudah lama bersama. Gelandang mereka, Tony, memainkan bola seperti dirajut, memberi umpan-umpan pendek akurat. 2 sayap cepat, Arya dan Bima, menusuk pertahanan lawan dari kiri dan kanan. Sementara Bara menjadi pusat orbit permainan. Ia menerima, memutar, mengumpan, lalu muncul tiba-tiba di kotak penalti, menyundul, menendang, menggocek, gol lagi, dan lagi. Skor babak pertama, 5-0. Di bawah pohon ketapang di pinggir lapangan, Bala FC duduk melingkar, minum air dari botol plastik. "Pak, mereka beneran kuat banget," kata Salman, bek tengah Bala FC. "Apakah kita bisa lawan mereka?" tanya Bagus pelan. Pak Udin menarik napas panjang. "Tinggal kumaha urang nyiap keun diri, kitu hungkul." Rini menambahkan, "Mereka punya kapten yang hebat, tapi tidak menguasai semuanya Sousen. Justru dia membuat semua pemain jadi terlihat hebat." Jaka diam. Matanya menatap Bara yang sedang tertawa kecil sambil menepuk pundak temannya setelah gol ke-6. Babak kedua dimulai. Tempo permainan tidak menurun. Elang FC tetap menggedor pertahanan lawan seperti badai. Di menit ke-40, Bara melakukan aksi luar biasa. Ia menahan bola dengan dada, lalu menggiring 3 pemain sebelum memberi umpan tumit ke Arya yang mencetak gol ke-8. Semua penonton bersorak. Bahkan ada yang berdiri memberi tepuk tangan panjang. Jaka menggenggam botol air. "Aku ngerti sekarang." "Apa?" tanya Khalif. "Bara, dia bukan cuma pemain bagus. Dia membuat timnya lebih dari kuat. Dia bikin tim itu seperti keluarga." Khalif diam sejenak, lalu berkata, "Kita juga bisa. Kita juga keluarga." Skor akhir 10-0 untuk Elang FC. Saat para pemain saling bersalaman, Bara tidak menunjukkan sikap sombong. Ia membungkuk pada pelatih lawan, lalu mengajak teman-temannya untuk membersihkan lapangan dari sampah botol plastik. "Luar biasa," kata Dika. Riko menghela napas, "Tim lawan tadi sampai bingung mainnya." Pak Udin berdiri, lalu berseru, "Barudak, balik. Urang evaluasi latihan minggu ieu. Lawan geus di hareup peun, ayeuna waktuna urang ngalakukeun hal anu sami, jadi tim beneran." Sore itu, di balai desa, Jaka duduk merenung. Deden menghampiri sambil membawa bola. "Kamu masih mikirin Bara?" "Sedikit," kata Jaka jujur. "Aku juga," kata Den. "Tapi kupikir, kalau kita main dengan hati, kita nggak kalah." Jaka tersenyum. "Ya, dan kita masih punya waktu untuk siap." Tak jauh dari mereka, Mang Ocot bersandar di tiang balai, mengobrol dengan Kang Tohir. "Eta budak nunami Bara teh, matana siga harimau. Tapi Jaka jeung Khalif, arinya tuh bisa jadi singa," kata Mang Ocot. Kang Tohir tertawa kecil. "Tinggal Pak Udin nu meramu, sahanu jadi raja di hutan teh. Urang tingali dina liga kecamatan engke."
Pertandingan Elang FC telah membuka mata Bala FC. Tantangan tak lagi sekadar menang atau kalah, tapi tentang bagaimana menjadi tim yang tak tergoyahkan. Bara, sang kapten Elang FC, telah memperlihatkan bagaimana kekuatan pribadi bisa menyatu dalam kekompakan luar biasa. Apakah Jaka, Khalif, dan kawan-kawan bisa mengejar bayangan itu? Hari bersinar cerah di atas tribun kecil lapangan utama kecamatan. Bala FC datang lebih awal. Mereka duduk berjejer di bangku panjang penonton, masing-masing membawa botol air dan cemilan ringan dari warung Mang Ocot. Pertandingan ini penting. Siapapun yang menang, mereka lolos duluan ke babak berikutnya, kata Pak Udin sambil menatap lapangan. Pak, Bara main nggak? Tanya Salman penasaran. Pak Udin menunjuk ke bangku cadangan Elang FC. Eta si Bara, ayah. Tapi, tuh make sepatu. Dia duduk aja, kata Andi bingung. Dia percaya sama timnya, ujar Jaka pelan. Pertandingan dimulai. Lawan Elang FC kali ini adalah Tunas Jaya, tim cepat dengan lini depan lincah dan agresif. Sejak awal, serangan demi serangan diluncurkan ke gawang Elang FC. Namun di bawah Mistar berdiri sosok tinggi besar dengan wajah tenang, Hang. Khalif memperhatikan dengan serius. Itu dia ya, yang katanya penjaga gawang terbaik. Sagara berdiri dengan tenang, tangannya selalu dalam posisi siap, tubuhnya tidak banyak bergerak, tapi matanya awas. Ketika tendangan pertama melesat ke arah gawang, ia melompat, menangkap bola tanpa suara, lalu berdiri kembali seolah tak terjadi apa-apa. Serangan kedua lebih cepat. Bola datang melalui sundulan. Sagara tidak menepis. Ia menyundul balik bola itu keluar lapangan, disambut tepuk tangan gemuruh dari penonton. Dia, luar biasa, ujar Deden takjub. Kayak tembok laut. Pertahanan Elang FC benar-benar dipimpin oleh Sagara. Ia bukan hanya menjaga gawang, tapi juga memberi arahan pada pemain belakang, membentak dengan jelas. Tutup sisi kiri, gelandang turun satu garis. Pak Udin menyipitkan mata. Eta budak teh, kiper tapi sekaligus pelatih lapangan. Mang Ocot yang duduk di sampingnya berseru. Atuh, mata lo bandungan manehna. Kitu teh karunya nu nendang, sok ditangkap hungkul, tau diulur, tau ditepis, tapi langsung dianggap lungun sorangan. Waktu berjalan cepat. Menit ke-30, ke-45, ke-60. Skor tetap 0-0. Tim Tunas Jaya terlihat frustasi. Berkali-kali mereka mencoba menembus pertahanan dari sisi, namun selalu ada Sagara. Jika bukan menangkap bola, ia melempar bola sejauh 30 meter ke depan ke arah lini serang timnya, membuka peluang balik yang cepat. Dia lempar bola kayak pemain bisbol, komentar bagus. Lemparannya malah lebih cepat dari tendangan biasa, tambah Rini. Menit ke-80, Elang FC tetap tidak mampu mencetak gol. Penonton mulai bersorak tak sabar. Di bangku cadangan, Bara berdiri dan hanya memberi isyarat dengan tangan, tenang. Lalu, datang momen perubahan. Arya, pemain sayap kanan Elang FC, menusuk ke dalam dengan dribble cepat, memberikan umpan ke Tony yang menusuk dari tengah. Tony melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Gol! Skor berubah menjadi 0. Tunas Jaya kaget, kehilangan konsentrasi. 2 menit kemudian, mereka melakukan kesalahan umpan. Bola direbut Bima, lalu diteruskan ke Tony, dan Tony langsung mengoper ke Arya yang tinggal berhadapan dengan kiper. Gol kedua. Skor menjadi 2-0. Bara hanya tersenyum dari kejauhan. Pertandingan selesai. Penonton berdiri memberikan tepuk tangan meriah. Meski tanpa Bara, Elang FC menang dan memastikan diri sebagai tim pertama yang lolos ke babak selanjutnya. Pak Udin menatap Jaka dan Khalif. Naon nu diajar ti ieu pertandingan? Kalau kita kuat di depan tapi lemah di belakang, kita tetap bisa kalah, jawab Jaka. Dan kalau kita punya pertahanan kuat, kita tetap punya peluang untuk menang. Bahkan kalau kita belum bisa cetak gol duluan, tambah Khalif. Pak Udin mengangguk. Bener, ieu teh pelajaran penting. Elang FC menang teu ku individu, tapi ku sistem. Mang Ocot menepuk pundak Jaka sambil nyengir. Mun hayang meunang ti tim kitu, kudu nyatu siga kawat lusi. Taya deui. Di akhir sore itu, Bala FC berjalan pulang dengan pikiran masing-masing. Tapi satu hal pasti, mereka kini tahu betapa berat lawan yang akan mereka hadapi.
Elang FC telah menunjukkan bahwa kekuatan tim tidak hanya berasal dari satu bintang. Sagara, sang penjaga gawang, telah berdiri kokoh sebagai tembok besar yang menjaga mimpi mereka tetap hidup. Langkah Bala FC sore itu terasa lebih pelan dari biasanya. Setelah menyaksikan Elang FC menang tanpa bara sekalipun, sebagian dari mereka terdiam di perjalanan pulang. Angin semilir di jalan kampung tak mampu mengusir bayangan pertandingan tadi. 2 gol dalam 10 menit, gumam Rico. Padahal mereka ditekan terus dari awal. Dan kipernya, Sagara. Andi menoleh ke belakang. Dia bisa dibilang setengah tembok, setengah robot. Bagus menambahkan, tim itu hampir nggak punya celah. Kalau kita ketemu mereka nanti, Salman menyela, apa kita bisa menang? Tak ada yang langsung menjawab. Malam harinya, di Bala Desa, Bala FC berkumpul. Di tikar panjang yang biasa mereka pakai rapat, suasana hening. Hanya suara jangkrik dan seruputan teh dari gelas Mang Okot yang terdengar. Kalau kalian ragu sekarang, kata Pak Udin pelan, itu wajar. Anak-anak menunduk. Tim Elang memang kuat, lanjut Pak Udin. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa dikalahkan. Benar, Pak, kata Jaka tiba-tiba. Tapi syaratnya satu, kita harus bersatu. Deden yang duduk di sebelah Jaka ikut bicara. Kalau kita cuma andalkan 1 atau 2 pemain, kita akan hancur. Tapi kalau semua orang main sesuai perannya dan saling bantu, kita bisa bikin kejutan. Beberapa anak mulai mengangguk. Rini membuka catatannya. Aku sudah perhatikan Elang FC. Mereka kuat di organisasi permainan, tapi ada satu hal. Mereka belum pernah dihadapkan pada tim yang liar. Liar, tanya Khalif. Rini tersenyum. Liar maksudku bukan brutal, tapi tidak bisa ditebak. Kita punya pemain yang unik. Rico cepat dan licin. Salman kuat. Jaka penuh ide. Khalif punya naluri gol. Bahkan Deden pun punya daya dobrak dari tengah. Kalau disatukan, kita bisa jadi tim paling tak terduga. Pak Udin tertawa kecil. Jadi tim jurik? Begitu. Semua tertawa pelan, suasana mulai mencair. Keesokan harinya, latihan berlangsung di lapangan Bala. Tapi kali ini suasananya beda. Ada semangat baru. Pak Udin membagi latihan menjadi 2 bagian, kekompakan dan improvisasi. Di sesi pertama, para pemain diminta bermain tanpa menyebut nama. Mereka hanya boleh menggunakan isyarat tangan, tatapan mata, dan posisi tubuh. Di luar dugaan, Rico dan Iman Jan bisa bekerja sama dengan baik meski tidak saling bicara. Sesi kedua, latihan improvisasi. Sekarang, kata Pak Udin, kalian harus membuat variasi baru dalam serangan. Bebas. Tapi harus tetap koordinasi. Deden menggiring dari tengah, mengumpan ke Jaka, lalu tiba-tiba bergerak ke sisi kiri. Jaka menangkap gerakannya, melakukan backhill dan Deden menembak. Goal. Salman dan Bagus juga mencoba kombinasi unik. Long ball dari belakang langsung ke Andi yang menyambut dengan sundulan ke Rico. Hampir gol. Khalif yang biasanya menjadi ujung tombak, malah bermain lebih melebar, membuka ruang untuk Jaka masuk ke tengah. Kombinasi baru itu membuat serangan jadi lebih variatif. Ini dia, kata Rini sambil mencatat cepat. Kalau kita terus eksplorasi, kita bisa bikin pusing lawan. Sore itu, setelah latihan, mereka duduk melingkar di pinggir lapangan, mata menghadap langit yang mulai menguning. Dulu, waktu kita belum punya kostum, belum punya pelatih, belum punya apa-apa, kita tetap main, kata Jaka. Sekarang kita punya lebih dari cukup, tambah Deden. Yang kita perlu cuma percaya satu sama lain. Rico menatap langit. Apa menurut kalian kita bisa lawan Elang FC nanti? Khalif menoleh. Bukan cuma bisa, kita akan siap, kapanpun waktunya tiba. Pak Udin berdiri. Lawan paling berat bukan Elang FC, tapi rasa takut dalam diri kalian. Kalau itu bisa dikalahkan, kalian bisa ngadepin siapapun. Mang Ocot yang dari tadi duduk sambil ngopi ikut nyeletuk. Heuk atuh, sugan weh lamun waktu nus datang tim kampung urang bisa ngajungjung harepan kampung. Semua tertawa, hari mulai gelap. Tapi di hati mereka lampu keyakinan mulai menyala. Mereka belum tahu kapan akan bertemu Elang FC. Tapi kini, mereka tahu satu hal. Saat hari itu datang, mereka akan siap. Tim Bala FC mulai menemukan kembali semangat mereka. Dengan strategi, kebersamaan, dan keyakinan yang mulai tumbuh, mereka melangkah ke babak selanjutnya.
Bukan hanya sebagai pemain bola, tapi sebagai satu keluarga yang siap menghadapi siapapun. Langit Bala pagi itu sedikit berawan, tapi di hati anak-anak Bala FC justru sebaliknya, terang dan bergemuruh. Hari ini bukan sekadar pertandingan biasa. Hari ini adalah kualifikasi terakhir menuju Liga Kecamatan. Tahapan yang hanya bisa mereka impikan beberapa bulan lalu, saat bola cuma sebatas mainan sore. Pak Udin berdiri di pinggir lapangan dengan topi buluknya yang khas. Tangan kanannya memegang peluit, tangan kirinya memegang daftar pemain. Mang Ocot duduk tak jauh, mengunyah pisang rebus sambil bersenandung lagu Sunda lama. Munayu nama unang, kahareuk bisa nembus Liga Kecamatan, Mang, ujar Pak Udin pelan. Hise, lawan ayu nama lain tim, ecek-ecek, timpal Mang Ocot. Eta tim teh kacida kompakna. Duet tengahna alus, tukang na tong tewingun. Pak Udin hanya tersenyum tipis. Tapi budak-budak orang oge gus loba robah, Mang. Sejak pagi, lapangan di desa tetangga sudah ramai. Tim lawan, yang dikenal dengan nama Putra Harapan, mengenakan kostum hijau tua dengan lambang petir di dada. Mereka datang dengan pemain-pemain yang tubuhnya tinggi besar, dan beberapa bahkan membawa papan taktik serta pelatih berseragam lengkap. Tim mereka kayak profesional, gumam Dika, bek kanan Bala FC. Ya, tapi kita bukan anak kemarin sore juga, jawab Jakarta Raju sambil mengencangkan tali sepatunya. Kita udah latihan sampai kulit terbakar, ini saatnya. Rini memanggil semua ke tengah. Buku catatan kecil ada di tangannya. Dengarkan, mereka kuat di sayap, cepat dalam transisi, tapi mereka lemah dalam organisasi di lini tengah. Mereka terlalu percaya dua gelandangnya. Kalau kita bisa kacaukan tempo di tengah, kita bisa kendalikan permainan. Pak Udin masuk ke lingkaran. Dengerin Rini, kalian kudu sabar. Main teh lain kudu buru-buru. Sabar, tenang, tungguan celah. Urang pasti bisa. Khalif mengangguk. Ayo, kita main buat satu sama lain, bukan buat siapa-siapa. Peluit panjang terdengar. Pertandingan dimulai. Bala FC mengenakan kostum putih dengan garis biru. Putra Harapan langsung menyerang sejak menit pertama. Bola diputar cepat dari kanan ke kiri, membuat Salman dan Dika harus kerja keras menjaga ritme. Di lini tengah, Jaka dan Deden mencoba merebut penguasaan. Namun gelandang Putra Harapan sangat disiplin. Mereka bergerak seperti mesin. Satu maju, satu bertahan, satu menutup ruang. Serangan demi serangan mengarah ke gawang Tony. Kiper Bala FC itu terbang 2 kali untuk menepis tendangan keras dari luar kotak. Semangat Ton, teriak Wildan dari bangku cadangan. Helm sepedanya masih dipakai walau sudah dilepas pelatih. Tony mengacungkan jempol. Tenang, belum ada yang bisa lewatin gue. Namun tekanan terus datang. Rico dan Iman di sayap hampir tidak bisa bergerak maju. Bola seolah dipaksa bermain di wilayah Bala FC. Sampai menit ke-30, belum ada serangan berbahaya dari tim Bala FC. Tapi satu hal terlihat, mereka tidak panik. Setiap tekanan dijawab dengan disiplin bertahan. Salman dan Andi menjaga daerah dengan komunikasi yang mulai matang. Tony di bawah Mistar tampil gemilang. Jangan terpancing, tetap di posisi. Teriak Jaka sambil menunjuk arah umpan. Deden menekel bola di tengah dan mengirimkan umpan pendek ke Jaka, yang langsung memainkan 1-2 cepat dengan Khalif. Umpan terobosan ke arah Rico di kanan hampir membuahkan hasil, namun crossing Rico masih terlalu tinggi untuk disambut Iman. Pak Udin bertepuk tangan. Geus bener, kitu tah. Umpan sing lemes, sing sadar posisi. Babak pertama berakhir 0-0. Putra Harapan mendominasi, tapi Bala FC bertahan dengan kepala tegak. Di pinggir lapangan semua duduk melingkar sambil minum air gula merah dingin buatan Mang Ujang. Kita berhasil tahan serangan mereka, kata Rini. Sekarang saatnya ganti strategi. Ia menggambar skema sederhana di pasir. Mereka mengira kita akan terus bertahan. Tapi kalau kita bisa rebut bola dan langsung serang balik lewat jalur tengah, mereka tidak siap. Lini belakang mereka terlalu lebar, ada celah di antara bek kiri dan tengah. Pak Udin menambahkan tong poho. Kekuatan tim urang teh lain di individu, tapi dina gerakan bareng. Siga taneu, lamun diinjem sorangan mahluleus, tapi lamun bareng jadi kuat. Semua tertawa kecil, suasana mulai menghangat.
Deden menatap Jaka dan berkata pelan, "Ini seperti waktu kita pertama kali ngebentuk tim ya." "Nggak ada yang percaya, tapi kita yakin," Jaka mengangguk. "Dan sekarang kita di sini. Satu pertandingan lagi." Babak kedua dimulai. Putra Harapan masih menekan, tapi intensitas mereka mulai menurun. Kelelahan mulai terlihat. Bola lebih sering salah umpan. Menit ke-55, serangan kilat Bala FC dimulai. Tony menangkap bola dan langsung melempar ke Rico. Rico sprint di sayap kanan, lalu mengirim bola ke tengah pada Deden yang langsung menyodorkan bola pendek ke Jaka. Jaka menatap ke depan. Di sana ada Khalif yang bergerak melewati dua bek lawan. Umpan terobosan dikirim. Khalif menerima bola di luar kotak, satu sentuhan, lalu tendangan keras ke tiang jauh. Gol! Semua meledak. Penonton bersorak. Pak Udin melompat kecil. Mang Ocot hampir tersedak pisangnya. "Eta teh duet maut, Mang!" teriak Pak Udin pada Mang Ocot. Mang Ocot berdiri sambil mengepalkan tangan. "Tah kitu atuh, Jaka jeung Khalif mah geus cocok siga kopi jeung pisang goreng." Putra Harapan tersengat. Mereka mengganti dua pemain, mencoba membalik keadaan. Tapi Bala FC sudah bermain dengan sistem. Salman dan Andi makin solid di belakang. Dika menutup sisi kanan dengan disiplin. Tony melakukan penyelamatan gemilang di menit ke-72. Pak Udin mengganti Iman dengan Bagus, lalu Rico dengan Rudi. Energi baru masuk, tapi strategi tetap sama, bertahan, sabar, dan serang balik bila ada celah. Menit 80, tendangan bas untuk Putra Harapan. Bola melayang ke dalam kotak. Tony terpaku. Namun di sana, Bagus menyundul bola keluar. Langsung disambar Rudi yang menggiring sampai ke tengah. "Jangan buang bola," teriak Pak Udin. Rudi paham. Ia menahan bola menunggu Deden dan Jaka naik. Mereka mempertahankan bola selama 3 menit penuh tanpa kehilangan penguasaan. Penonton bertepuk tangan. Menit 90, tambahan waktu 3 menit. Semua jantung berdetak cepat. Tapi Bala FC sudah siap. Peluit panjang. Bala FC menang 1-0. Di pinggir lapangan, para pemain bersorak dan memeluk satu sama lain. Khalif mencium rumput, Jaka berlutut dan tertawa. Tony mengangkat sarung tangannya ke langit. Rini menulis di bukunya, Bala FC lolos ke Liga Kecamatan. Bukan karena individu hebat, tapi karena mereka belajar jadi tim. Pak Udin berjalan keliling, menepuk satu persatu kepala anak-anak. "Kalian hebat, tapi ingat, ini baru awal. Liga Kecamatan bukan akhir, tapi gerbang ujian baru." Mang Ocot menepuk bahu Pak Udin. "Bener, Mang. Tapi ayeuna mah hayu urang syukuran heula. Urang masak bala-bala sabaskom." Anak-anak langsung berseru, "Hidup Bala FC!" Liga Kecamatan menanti. Tapi sebelum itu, mereka harus menyatukan kembali semangat yang kini sudah menyala. Garuda Muda. Hari itu lapangan desa Cisamaya menjadi pusat perhatian. Panitia Liga Kecamatan mengumumkan hasil undian. Tim-tim dari berbagai penjuru kampung telah lolos dan kini berkumpul untuk seremoni pembukaan. Bala FC datang dengan semangat membara. Seragam baru mereka, putih bersih dengan strip biru di lengan, terlihat mencolok di antara warna-warni tim lain. Pak Udin berjalan di depan, mengenakan batik dan sepatu kulit lawas. Di sampingnya, Mang Ocot menenteng termos berisi kopi dan roti goreng dari istrinya. Lapangan dipenuhi bendera, spanduk, dan suara drum dari beberapa supporter. Di tribun kayu sederhana, nama-nama besar sudah diperbincangkan. Tapi ada satu nama yang semua bisikkan dengan nada kagum dan gentar. Garuda Muda. Garuda Muda adalah juara bertahan Liga Kecamatan 3 tahun berturut-turut. Mereka bukan sekadar tim, tapi legenda hidup di kalangan bola kampung. Hampir semua anak-anak pernah dengar kisah mereka. Bagaimana mereka membantai tim lawan Delapan Senino di final tahun lalu, atau bagaimana mereka mencetak gol dari tengah lapangan. Garuda Muda itu udah kayak tim SMA. Tapi mereka semua masih seumuran kita, kata Salman kagum. Yang bikin ngeri bukan cuma pemainnya, tapi pelatihnya, ujar Rico suara menurun. Bambang Pamungkas, kata Jaka lirih, mantan timnas. Semua diam. Hari itu juga Garuda Muda dalam pertandingan pembukaan melawan salah satu tim kuat dari utara, Laskar Matahari. Banyak yang mengira pertandingan akan ketat.
Tapi sejak peluit dibunyikan, terlihat bahwa ini bukan pertandingan biasa. Garuda Muda bermain seperti badai. Formasi mereka rapih. Umpan 1-2 mengalir mulus. Tekanan terus datang dari semua sisi. Yang pertama menonjol adalah Gilang Raka, kapten sekaligus gelandang serang. Badannya tidak tinggi, tapi cara dia mengatur permainan mengingatkan pada maestro lapangan tengah. Gilang tidak banyak bicara, tapi setiap kali ia menerima bola, ritme berubah. Bola bisa dia belokkan ke kanan, lalu detik berikutnya dikirim jauh ke kiri. Dua bek Laskar Matahari kelabakan. Di lini depan ada Rafa, pemain cepat dengan insting predator. Ia mencetak 2 gol dalam 10 menit, 1 lewat sundulan, 1 lagi lewat tendangan volley dari umpan silang Gilang. Namun yang membuat penonton melongo adalah gol ketiga. Menit 23, Gilang menerima bola di tengah lapangan. Ia mengangkat kepala, melihat kiper lawan agak maju. Tanpa ragu, ia melepaskan tembakan melambung dari tengah lapangan. Bola menukik, masuk sempurna ke pojok kanan atas. Penonton bergemuruh, "Ya Allah!" Gumam Khalif terpaku. "Gawangnya dari tengah." Iman melongo. Pak Udin berdiri dari bangku, matanya menajam. Eta budak lain sembarangan. Di bangku cadangan Garuda Muda, duduk seseorang dengan jaket hitam bertuliskan inisial BPP di punggungnya. Bambang Pamungkas. Mantan striker timnas itu duduk tenang, wajahnya tak banyak ekspresi meski timnya unggul 3-0. Di sebelahnya, beberapa asisten mencatat statistik. Seseorang bertanya, "Pak Bambang, strategi berhasil besar hari ini." Bambang hanya menjawab, "Mereka baru mulai. Puncaknya belum." Menit 30, gol keempat datang lewat solo run Rafa dari sisi kanan. Bek lawan dijatuhkan satu persatu. Bola digiring ke dalam melewati kiper dan ditendang pelan ke gawang kosong. Elegan. Babak pertama berakhir 4-0. Di tribun, pemain-pemain Bala FC duduk membisu. Jaka memegang botol minum tapi tak meminumnya. Deden mengusap keringat meski tak bermain. Tony bahkan tak sadar topinya miring. Rini duduk dengan buku catatannya. Ia menggambar cepat. Mereka main 4-3-3, tapi Gilang turun jadi pengatur ritme. Dua winger mereka kayak kilat, tapi nggak asal lari. Semua punya waktu. Pak Udin duduk di sampingnya. "Tapi masih bisa dibaca." Rini menatap Pak Udin. "Bisa, kalau kita sabar dan nggak terpancing gaya mereka." Mang Ocot menyela, "Kacida pisan lawana teh Kang. Bisa lungit semangat budak." Pak Udin mengangguk. "Urang mah kudu ngajarkeun teu sieun. Urang teu kudu jadi Garuda. Tapi urang bisa jadi bala, anu bisa neuleuman tiap jurus." Pertandingan berakhir 7-0. Garuda Muda seperti monster. Tapi bukan monster liar. Mereka bergerak dengan rapi, cerdas, dan penuh tujuan. Usai pertandingan, Gilang tak selebrasi berlebihan. Ia hanya melambaikan tangan ke arah penonton, lalu menunduk sopan pada lawan. Pak Bambang berdiri. Ia mendatangi para pemain lawan, menyalami mereka satu persatu. "Saya dulu juga kalah besar, tapi dari situlah saya belajar," katanya pelan pada Kapten Laskar Matahari. Gilang menghampiri pelatihnya. "Kita main bagus, Pak." Bambang menepuk bahunya. "Bagus itu biasa. Yang luar biasa itu kalau kamu bisa main bagus dan tak rendah hati." Sore itu Bala FC pulang dalam diam. Bukan karena takut, tapi karena mata mereka telah melihat puncak gunung yang harus didaki. Di atas sepeda masing-masing, mereka bergantian membahas. "Kita bisa nggak ngelawan mereka?" tanya Andi. "Kalau kita main seperti waktu lawan Putra Harapan, kayaknya belum cukup," jawab Dika. "Kita harus belajar dari mereka," ucap Rini sambil membuka catatannya. "Cara mereka berpikir, bergerak, dan percaya satu sama lain." Deden menepuk bahu Jaka. "Dulu kita cuma anak kampung, tapi kita bisa bikin tim sendiri. Kalau kita bisa sejauh ini, kita juga bisa lebih." Jaka tersenyum. "Kita bukan Garuda, kita Bala FC. Kita punya cara sendiri." Di pos ronda, malam itu Pak Udin menggambar sketsa lapangan di atas kertas nasi bungkus. "Kanggo naon eta, Kang?" tanya Mang Ocot. "Pikeun ngarti kumaha cara ngelehkeun Garuda." Mang Ocot tertawa. "Kumaha bisa ngelehkeun Garuda? Maranehanana mah geus luhung pisan, Kang." Pak Udin menyalakan lampu Petromax kecil. "Sagalana bisa, moal aya nu mustahil lamun budak-budak percaya." Garuda Muda telah muncul.
sebuah raksasa yang tak hanya unggul teknik tapi juga dilatih legenda. Namun Bala FC tidak gentar. Di balik kaki-kaki kecil dan semangat besar, mereka tahu perjalanan belum usai. Liga Kecamatan baru dimulai dan cerita ini masih panjang.